Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Mas Krisna Wulandari, NPM 50202263. Saya dari Prodi PGSD kelas 3F. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam teori belajar. Nah, teori belajar itu ada 4 macam. Yang pertama itu ada behaviorisme, yang kedua ada kognitivisme, yang ketiga ada humanisme, dan keempat ada kognitivisme. Behaviorisme dari kata behave yang berarti perilaku dan isme berarti aliran. Behaviorisme merupakan pendekatan dalam psikologi yang didasarkan atas proposisi, gagasan awal, bahwa perilaku dapat dipelajari dan dijelaskan secara ilmiah. Karakteristik esensial dari pendekatan behaviorisme terhadap belajar adalah pemahaman terhadap kejadian-kejadian di lingkungan untuk memprediksi perilaku seseorang, bukan pikiran, perasaan, ataupun kejadian internal dalam diri orang tersebut. Teori behaviorisme lebih menekankan pada perubahan tingkah laku yang dapat diamati. Hal terpenting dari teori adalah input atau masukan yang berupa stimulus dan output atau keluaran yang berupa respon. Sedangkan apa yang terjadi di antara stimulus dan respon kurang diperhatikan. Stimulus dengan respon ini bisa juga berupa pikiran, perasaan, dan perbuatan. Contohnya stimulus berupa materi yang disampaikan atau diberikan oleh guru, dan respon berupa reaksi serta hal dari materi tersebut. Para ahli yang berpengaruh dalam teori ini antara lain Ivan Pavlov yang terkenal dengan teori classical conditioning, dan Johann B. Watson yang dijuluki behaviorist SR, stimulus response, dengan teorinya yang disebut operant conditioning. Nah, yang kedua itu ada kognitivisme. Banyak kelemahan berkaitan dengan belajar pada teori behavioristik, sehingga muncul banyak kritikan. Menjawab kritikan itu, muncullah teori kognitivisme. Kognitivis mengalihkan perhatian pada otak. Teori ini mengaku pentingnya faktor individu dalam belajar, tetapi tidak mengesampingkan faktor-faktor lain. Pakar psikologi kognitif modern berpendapat bahwa belajar melibatkan proses mental yang kompleks, termasuk memori, perhatian, bahasa, pembentukan konsep, dan pemecahan masalah. Kalau teori behavioristik berfokus pada perubahan yang dapat diamati sebagai hasil belajar. Teori kognitivisme lebih luas, juga mencangkup perubahan yang tidak dapat diamati. Namun ada beberapa ahli yang mengatakan teori ini lebih dekat kepada teori psikologi daripada teori belajar karena sangat sulit diaplikasikan. Teori ini terkadang juga menghendaki peserta didik untuk belajar sendiri untuk mencari pengalaman. Tokoh-tokoh dalam teori ini antara lain Edward Tolman, Jeremy Brunner. Yang ketiga, humanisme. Tujuan belajar dari teori ini adalah memanusiakan manusia. Humanisme dipelopori oleh pakar psikologi Carl Rogers dan Abraham Maslow. Menurut Roger, semua manusia yang lahir sudah membawa dorongan untuk meraih sepenuhnya apa yang diinginkan dan berperilaku dalam cara yang konsisten menurut diri mereka sendiri. Kepentingan memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia yakni untuk mencapai aktualisasi diri, pemahaman diri, serta realisasi diri orang yang belajar secara optimal.
Salah satu ide penting dalam teori belajar humanistik adalah siswa harus mempunyai kemampuan untuk mengarahkan sendiri perilakunya dalam belajar. Apa yang akan dipelajari dan sampai tingkat mana, kapan, dan bagaimana mereka akan belajar. Aliran humanistik memandang belajar sebagai sebuah proses yang terjadi dalam individu yang melibatkan seluruh bagian atau domain yang ada yang meliputi domain kognitif, afektif, dan psikomotorik. Melibatkan seluruh bagian atau domain yang ada yang meliputi domain kognitif, afektif, dan psikomotorik. Untuk itu, metode belajar humanistik mengaruh pada upaya untuk mengasah nilai-nilai kemanusiaan siswa guru. Oleh karenanya, disarankan untuk menekankan nilai-nilai kerjasama, saling membantu, dan mengutamakan kejujuran dan kreativitas untuk dipublikasikan dalam proses pembelajaran. Yang keempat ada konstruktivisme. Konstruktivisme memandang belajar sebagai proses di mana belajar secara aktif, mengkonstruksi atau membangun gagasan-gagasan atau konsep-konsep baru didasarkan atas pengetahuan yang telah dimiliki di masa lalu atau ada pada saat itu. Dengan kata lain, belajar melibatkan konstruksi pengetahuan seseorang dari pengalamannya sendiri oleh dirinya sendiri. Guru bertindak sebagai fasilitator yang meyakinkan siswa untuk menemukan sendiri prinsip-prinsip dan mengkonstruksi pengetahuan dengan memecahkan problem-problem yang realistis. Di sini diperlukan pemahaman guru tentang apa yang sudah diketahui belajar atau apa yang disebut pengetahuan awal, prior knowledge, sehingga guru bisa tepat menyajikan bahan pengajaran yang pas. Baiklah, itulah penjelasan saya tentang teori belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.